kebijakan dari Bupati inilah yang akan kita perdebatkan malam hari ini. Sudah hadir bersama kami di sini ada Bupati Purwakarta. Selamat malam, Kang Dedi. Selamat malam, Sampurasun. Ya, Kang Dedi. Jadi apa ini tujuannya? Apa alasannya sehingga harus ada nih peraturan bahwa yang melewat jam 9 malam pacaran dikawinkan paksa? Ya, yang pertama adalah ada dua kualifikasi yang ada di situ. Kualifikasi pertama adalah larangan bagi mereka yang belum 17 tahun itu untuk pacaran. Dan itu diatur dalam peraturan bupati tentang pendidikan berkarakter. Yang kedua adalah pengaturan jam berkunjung terhadap rumah masyarakat desa yang di atas jam 9 itu ada teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga. Setelah teguran ketiga tidak diabaikan, maka dia dibawa ke majelis budaya desa, gitu, ada majelis adat. Kemudian di situ nanti ditanya, kamu berasal dari mana? Masih punya istri atau tidak? Ini yang didatanginya suka atau tidak. Kemudian kalau sudah ada terjadi pelanggaran susila selama mereka berpacaran, maka menurut saya sudah selayaknya dinikahkan. Nah, kalau sudah punya istri gimana? Dinikahkan Dipanggil juga? Istrinya suruh datang. Kenapa suami kamu kau pergi ke istri orang lain atau pada gadis yang lain pada sudah punya istri? Nanti istrinya ditanya ketika menghadapi suamimu seperti ini seperti apa. Nanti suaminya ditanya bagaimana pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Dan kemudian kalau memang sudah ada pelanggaran susila ya ditikahkan. Itu kan yang dimaksud oleh ibu itu kan bahasa hukum. Ya kan? Itu kan bahasa hukum. Beda dengan bahasa sosial. Orang yang ketahuan kemudian dinakahkan, orang bahasa sosial orang nyebutnya dihukum dikawinkan. Itu kan atau diberi sanksi dinikahkan. Bahasa masyarakat. Itu kan bahasa akademis, bahasa undang-undang. Nah, bisa jadi bahwa untuk perorangan itu dianggap sebuah hukuman, ya kepaksa daripada menghindar lari. Tapi kan Bu Neng bilang nikah itu ibadah, harusnya tidak menjadi hukuman begitu. Ya kalau nikah itu ibadah, maka prosesnya harus ibadah. Iya, tapi gimana Bu Neng? Nah, saya sangat terus terang saya dengan keberanian Bapak membuat peraturan bupati ini saya sungguh salut. Akan tetapi Bapak pelaksanaannya itu saya karena orang hukum Pak, saya melihatnya dari peraturan perundang-undangan. Saya sama sekali tidak katakanlah tidak menolak hal ini, tetapi saya melihat keprihatinan Bapak. Hanya dari segi hukum dampak-dampaknya. Katakanlah seandainya si perempuan itu terus hamil, dibatalkan oleh suaminya yang juga masih muda. Lalu anaknya itu dikemanakan? Memang menurut hukum anaknya itu tidak berakibat bahwa dia itu tidak mempunyai ayah. Nah, dalam hal ini kita harus melihatnya tuh ke depan itu jauh lebih lebih itu lagi. Ibu kan bicara, nah sekarang orang terjadi ditemukan, kemudian tadi hamil, bingung kan? Dinikahkan nggak boleh, bertanggung jawab nggak boleh. Hukum adat bisa mengambil salah satu. Kalau dari sisi hukum ibu berargumentasi dibatalkan, kita mengambil kewajiban dia, sanksinya dalam bentuk denda, bahwa bagaimana tanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya ke depannya bisa dibuatkan itu. Nah, itu yang saya maksudkan Bapak, maaf Bapak, itu yang saya maksudkan dalam hal ini harus ada persetujuan Bapak. Kalau sudah bukan sanksi, itu kewajiban. Kalau dalam hukum adat sebutnya itu harus nyari bapak, mencari bapak, begitu kan? Kalau misalkan hamil di luar nikah. Saya juga sependapat dengan poin bahwa apakah ini tidak jangka panjangnya dia menumpuk dan memicu pemiskinan di Purwakarta, karena anak-anak yang belum siap secara ekonomis, secara reproduktif dipaksa berumah tangga. Itu satu. Kemudian itu yang harus difikirkan. Jadi tidak membuat generasi menjadi lebih baik. Dan tadi itu perempuan-perempuan, saya kebetulan meneliti Pak, riset PhD saya riset di wilayah Jawa Barat, itu penyebab kenapa perempuan-perempuan ini ada yang menjadi pekerja seks, rata-rata latar belakangnya itu karena mereka korban perkawinan di bawah usia. Kemudian yang kedua karena mereka korban kekerasan seksual, yang ketiga karena perkawinan yang belum siap. Gitu. Jadi intinya ini akan sebentar, satu poin lagi muda. boleh, bahwa ada satu poin lagi, ini tiba-tiba negara punya otoritas untuk mencerabut hak melakukan perkawinan, gitu, yang menjadi hak individu. Baik, ini kan sudut pandangnya sudut pandang di negara lain, di mana anak udah 4 boleh baru nikah.
Enggak, pertanyaannya sederhana tadi. Bukan Pak haknya Deddy, menjadi Pak hak Deddy. individu. Itu Pak Deddy, Mbak. bukan Ini sudut itu. pandangnya itu saya lihat. Yang Bukan, kedua, bukan, Pak, kalau bukan. tadi dikatakan bahwa saya katakan ini kan bagian untuk edukasi pendidikan. Mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomi, mereka yang belum pendidikannya belum selesai, mereka yang belum punya kecukupan umur, jangan dulu. Nah, justru itu tadi Ini kan katanya. bagian pencegahan. Yang dikatakan Iya. bagaimana ketika tertangkap dia belum cukup mampu Iya. ekonomi tapi dipaksakan dikawinkan. Kalimat terakhir beliau sangat tepat, Bu. Istri terakhir tadi. Kita lihatnya dari perspektif pencegahan, jangan penindakannya. Istilahnya begini, di situ ada duri. Lalu kita berpikir jauh, aduh nanti kalau kena kaki dokternya kemana, bayarnya berapa, nggak begitu. Jangan lewat situ karena ada duri. Sama dengan Perbup ini. Di situ ada warning, ada peringatan. Anda kalau melanggar itu berbahaya. Lihatlah pencegahannya. Ya kan? Saya akui itu. Cuma saya melihatnya ke depan, keefektifan dari peraturan yang Bapak buat. Oke, efektif Karena atau dalam ini, tidak dan saya- bagaimana dampaknya Bu Neng nanti kita lanjutkan ya. Kita jeda dulu sejenak. Debat akan kembali sesaat lagi. Nanti kita masuk ke sana. Kita lanjutkan kembali debat. Bu Neng tadi dikatakan kalau menurut Anda ini efektif atau tidak dan bagaimana dampaknya ke depan bisa dilanjutkan lagi jika harus dinikahkan secara paksa tapi ternyata kedua-duanya di bawah umur tidak mapan secara ekonomi. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau dulu saya baca dari bukunya Supomo dan mungkin di beberapa daerah itu masih ada namanya kawin gantung. Apa tuh kawin gantung? Yaitu perkawinan antar anak-anak sebetulnya kalau dulu. Kenapa? Karena mereka memang atas kehendak dari orang tuanya. Oke. Nah, kemudian dalam hal ini yang saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Bupati, kalau misalkan anak sedang pendidikan, lalu apakah mereka harus berhenti sekolahnya? Saya sangat tidak setuju kalau berhenti sekolahnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mereka itu juga masih, katakanlah termasuk masih kuliah loh ini, bagaimana biaya kuliah mereka? Saya sangat tidak setuju kalau misalkan berhenti kuliahnya karena menikah. Orang tuanya bertanggung jawab tidak. Nah, itu yang saya harapkan. Orang tua tetap bertanggung jawab. Sekalipun dalam hal ini adalah anak-anak, katakanlah mereka setuju untuk melakukan pernikahan atau dipaksa, katakanlah karena hukum adat mungkin. Hukum adat setempat dalam hal ini. Tetapi jangan hanya melihat dari apa yang kita sekarang ini, ke depannya seperti apa. Oke. Apabila itu banyak sekali yang saya pikirkan, pendidikannya bagaimana dari segi agama, memang betul dari segi agama apapun saya kira itu akan setuju dengan pemikiran Jadi Bapak. Itu yang menjadi kepedulian kita itu adalah Bapak ingin menyetop satu penyakit yang Bapak pikir sudah marak gitu, kemudian tapi tidak membuka satu celah ke depan untuk manusia berkembang. Manusia berkembang itu adalah individu itu dikasih tanggung jawab. Nah, saya tidak terlalu khawatir dengan masalah ekonomi misalnya kalau mereka kawin muda, karena di desa itu pada umumnya itu mereka menerapkan sistem keluarga luas, extended family, sehingga walaupun satu keluarga muda sudah menikah, tapi sebenarnya yang nanggung itu orang tuanya gitu. Jadi itu nggak terlalu. Tapi sebenarnya yang paling merisaukan saya adalah kebebasan dari perempuan semakin ditekan. Oke, nanti kita Kebebasan tangkap. perempuan semakin ditekan. Nah, itu yang tidak memberi celah kepada manusia yang namanya Baik. perempuan Prof. untuk punya pendapat sendiri, saya mau kawin atau tidak gitu. Oke, kita minta jawaban dulu. Yang pertama tadi dikatakan bagaimana dampak ke depannya, terus juga mengekang Yang perempuan pertama kan langkahnya. tadi di peraturan itu kan sudah jelas larangan berpacaran di bawah 17 tahun, ya kan? Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau sudah ada yang 17 tahun? Ada lagi yang kedua lagi kan, itu kan nanti ditanya, tidak langsung ditikahkan. Anda ini ketika berpacaran ini sudah melebihi batas apa belum? Oke, yang Enggak, jadi pertanyaan tapi Bu Neng tolong. adalah ketika sudah melebihi batas nah. dan yang bersangkutan masih sekolah atau masih kuliah itu Ketika bagaimana? sudah melebihi begitu? batas, tinggal kita kembali lagi, kembali pada aspek pendidikan kita. Di pendidikan kita ini, ketika ada anak yang sudah melanggar aspek-aspek pendidikan, tentang pendidikan yang diterapkan di sekolah, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dan kemudian dia ada pelanggaran terhadap aspek pendidikan yang berjalan di sekolah, masih layaklah dia dianggap sebagai anak sekolah? Enggak, saya mau tanya, ini yang paling kabur, yang sebenarnya jadi isu yang paling sentral. Apa definisi berpacaran Bapak? Apakah ketemu sekali, makan di warung sama-sama, atau fotokopi sama-sama? Apa definisi pacaran? Silakan dijelaskan dulu itu. Inilah Pak Tamrin, kalau seumur Bapak masih bertanya definisi pacaran, kok saya nggak percaya gitu. Ya disebut pacaran versi Indonesia udah tahu lah ya.
Ini gini loh. Dulu kalau waktu saya kecil itu ada pamali ya. Ini sebentar. Tolong bilang versi Indonesia. Iya ya. Pacaran. Kita sudah tahu lah sama-sama dewasa dan pacaran seperti itu. Beda dengan ta'aruf istilah Islam misalkan. Kalau ta'aruf beda dengan pacaran. Ta'aruf itu didampingi orang tuanya, didampingi yang mahram cara Islam. Tapi kalau pacaran udah tahu lah semuanya. Perlu saya jelaskan begini. Dulu waktu saya kecil itu ada namanya pamali. Kamu masih kecil jangan makan di tengah pintu, nanti akan dimakan oleh singa. Kamu jangan berdiri tengah jalan, nanti akan menjadi buncit. Kamu jangan minum sambil berdiri, nanti akan kamu jadi buta. Itu sebenarnya pamali zaman dulu. Anggap saja Prabu ini sebagai pamali zaman modern. Pertanyaan benar tadi, pertanyaan Prof. Samir, harusnya Iya, Kang Deddy yang menjawab. Coba apa definisi pacarannya? Saya usul begini, bagaimana kalau Bapak kita kasih kesempatan satu kepala desa memberi definisi tentang pacaran Boleh, di desanya. Coba, apa itu pacaran? Coba. Ya sebentar dulu. Sebentar, Kalau sebelum pacaran kesana. itu pasti punya definisinya masing-masing. Ya apa? Ya kan, pacaran tuh berhubungan, ya kan, berdasarkan perasaan Pegangan tangan, antara laki-laki dengan perempuan, itu pacaran, ya kan? Itu pacaran tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap berikutnya sudah hafal karena sudah dewasa. Tapi ya, gimana Bu Neng? Saya Bapak, saya katakan dari tadi saya menghargai apa yang sudah Bapak lakukan. Ya. Tetapi dari segi pendidikan Bapak, saya sangat prihatin sebetulnya. Kami sekarang ada orang perempuan, anak perempuan yang hamil, katakanlah karena menikah, atau mungkin ada yang anak-anak SMA dulu ada di Tangerang Bapak, itu tidak boleh sekolah lagi. Apa itu seperti itu Pak? Lalu bagaimana untuk kemajuan sebentar. bangsa? Jawabannya nanti Pak Deddy, kita jeda dulu, debat akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Oke, di sini kita akan sedikit mengulas tadi pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi dan ya ketika berdebat teman-teman ya. Jadi ceritanya pada waktu itu Kang Deddy membuat kebijakan yang mana para remaja ataupun orang yang main di atas jam 9 itu kena sanksi ya teman-teman. Terutama tadi ada sanksi surat teguran ke-1, ke-2 sampai ke-3. Kemudian ketika masih terus seperti itu, kalau yang belum nikah dinikahkan teman-teman dengan syarat 17 tahun ke atas. Ya, tapi ditanya dulu, diinterogasi, kira-kira habis ngapain apa ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, itu merupakan kebijakan Kang Deddy menjadi Bupati Purwakarta ya teman-teman. Tapi ya kita tahu sendiri ya, tadi banyak yang ya nggak setuju teman-teman ya, katanya inilah, katanya itulah ya. Tapi dengan ketenangan Kang Deddy Mulyadi ya, akhirnya bisa menjelaskan maksud tujuan dibuatnya peraturan tersebut ya teman-teman. Ya bahkan tadi ya seorang bapak-bapak pun ya mendukung teman-teman ya. Jadi nggak dipandang jelek gitu ya teman-teman. Ya walaupun tadi pakar hukum ya ataupun tadi politikus pun tetap kekeh gitu ya, itu kebijakan nggak baik teman-teman. Tapi ya diperjuangkan oleh Kang Deddy ya, dan ya sekarang diterapkan di Gubernur Jawa Barat teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah terkait Kang Deddy ketika di Purwakarta ya memimpin ya, banyak sekali rintangannya ya teman-teman, terutama ya dari luar gitu ya teman-teman, serangan dari luar ya, pernah disyirik-syirikan ya, pernah dikafir-kafirkan ya oleh Bahar bin Smith dan yang lainnya teman-teman. Dan mungkin tak di situ saja rintangan Kang Deddy Mulyadi teman-teman, tetapi ya Kang Deddy tetap sabar, tetap tegar ya menghadapi semua permasalahan itu teman-teman. Dan sampai sekarang Kang Deddy menjadi kuat ya intinya. Ya kita harus dukung ya kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang sekiranya itu
positif teman-teman ya, apalagi sekarang bukan tingkat Purwakarta lagi teman-teman ya, sekarang sudah tingkat gubernur ya, harus lebih rakyat harus bisa lebih merasakan lebih banyak lagi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Intinya ya kita sebagai warganya dukung terus kebijakan Kang Deddy teman-teman ya, dan jaga Kang Deddy Mulyadi ya. Kita doakan Kang Deddy Mulyadi ya sehat selalu, panjang umur ya gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, itu dia video kali ini ya. Mohon ya diambil yang baik, buang yang buruknya ya teman-teman ya. Dan mohon maaf jika ada kata ada salah. Semoga teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu, panjang umurnya ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, itu dia tentang Kang Deddy waktu itu ya, sudah kelihatan aura positifnya ya teman-teman, nya sudah ada teman-teman ya. Setiap Kang Deddy menyampaikan sesuatu pasti ya ada berbekas gitu ya teman-teman, maksudnya kerasa gitu ya, jadi nggak omong kosong doang, enggak teman-teman, jadi ada rasanya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.